Kita udah ngejodohin belum tentu ngejodoh. Iya. Udah ngejodoh belum tentu nelor. Nelor. Udah nelor belum tentu netas. Iya. Udah netas belum tentu hidup. Udah hidup belum tentu laku. Iya. Nah itulah. Jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020. Saat ini saya berada di depan Transmart Carrefour yang berada di Buah Batu. Saat ini saya dalam perjalanan menuju ke Apollo 57 Bird Farm, yaitu salah satu peternak yang berada di Bale Endah, Kabupaten Badung, yaitu ke tempatnya Mas Hanan Effendi. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project, agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Simak terus perjalanan kita menuju ke Apollo 57 Bird Farm. Sobat Kicomania, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari Cicahem, tempat tinggal saya, saat ini saya sudah berada di Apollo 57 Bird Farm. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Hanan Effendi sebagai owner dari Apollo 57 Bird Farm. Mas Hanan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak? Baik ini. Alhamdulillah. Gini Mas Hanan, kami dari PMB Project sengaja bersilaturahmi ke sini untuk meliput dan mengulas tuntas tentang peternakan murai yang Mas Hanan kelola gitu. Jadi makasih sekali atas waktu dan kesempatannya untuk bisa ke Apollo 57 Bird Farm. Begini Mas Hanan, ini peternakan murai ini dimulainya sejak tahun berapa Mas? Saya mulai ternak ini dari bulan Juli 2019. Berarti sekitar 1 tahun lebih ya? 1 tahun 2 bulan. 1
tahun 2 bulan Iya. ya. Oh iya iya. Gini kan tadi sebelum saya ke kandang di bawah udah melihat-lihat banyak piala Mas Hanan ya. Alhamdulillah. Nah, berarti Mas Hanan ini basically-nya tadinya adalah seorang pemain lapang gitu ya. Betul, Nah, betul. Gini, kan awal mulanya dari kontes burung. Apa yang menjadi motivasi Mas Hanan untuk mencoba beternak murai batu ini, Mas? Jadi awal saya punya ide untuk ternak murai itu pertama karena memang dulunya saya punya gacuan lapang itu lumayan banyak. Iya. Jadi karena keterbatasan tempat, terus ada lahan yang nganggur, Iya. nah akhirnya saya manfaatkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dulu saya mengandalkan dari murai itu mudah hutan. Sedangkan kalau dari mudah hutan tuh kita nggak tahu sistemnya tuh gambling ya. Jadi Iya, iya. kalau kita beruntung ya dapat bagus, Iya. kalau nggak beruntung ya dapatnya jelek. Terlanjur ngurus lama ternyata hasilnya jelek gitu. Oh, Makanya iya. saya punya ide dari saya lama ikut kontes, dari yang burung-burung yang prospek, akhirnya saya coba ternak. Jadi dengan gitu kita tahu kualitas, karena yang kita pakai itu memang indukan yang udah teruji. Yang udah teruji di lapangan Ya, ya. betul. Iya, iya, betul. Nah, ini seperti kejamania luar biasa ini di Apollo 57 Bird Farm ini. Karena indukannya adalah dari prestasi lapang gitu. Jadi nggak usah khawatir kualitas dari trotolan-trotolan dari produk Mas Hanan ini. Nah, ini Mas Hanan sekarang udah ada berapa kandang ini? Yang sekarang ini ada 11 kandang. Ada 11 kandang ya. Ya. Ya, kita sambil lihat-lihat Ya, gini, Mas. boleh, silakan. Ada 11 kandang ya. Nah, ini kalau ukurannya berapa Mas ini? Ukuran kandangnya ini? Untuk kandang, jadi ini kandang pertama yang saya Iya. bikin ini 4 kandang ini. Ini yang Ini empat kandang standarnya seperti ini. Karena kenapa saya bilang standar? Karena dari 4 kandang ini yang paling produksinya paling bagus ya? Oh iya. dan iya. mungkin settingan. Tapi dari 4 kandang ini saya nambah itu, setiap nambah kandang saya rubah-rubah ukurannya dan bentuknya. Oh, kalau yang pertama ini Pertama ini ukuran lebarnya itu 1 meter, Iya, tinggi 2 meter, panjangnya 2 meter. 2 meter ya. Iya. Oh iya. Nah, ini kan saya lihat kandangnya sengaja dilembabkan, Mas. Iya. Nah, ini kan biar sobat kicomania tahu apa alasannya ini, Mas. Jadi itu mah apa ya? Karena saya melihat dulu karakteristik burung murai tersebut. Iya. Namanya murai batu. Saya pelajari di alamnya. Dia itu kalau bersarang atau dia pas musimnya untuk beranak, dia akan mendekati ke yang lembab. Jadi contoh Iya. kayak di pancuran atau di air Dekat-dekat mancur. sungai ya. Nah, dekat-dekat sungai seperti itu. Makanya saya punya PR dulu pertama kali saya ternak itu pas musim kemarau ya. Iya. Dan orang bilang katanya ternak murai itu kalau musim kemarau itu jarang jadi. Gitu ya. Katanya yang telurnya kering lah, yang nggak mau ngeram lah gitu. Makanya dari situ ini sengaja kandang saya setting bawahnya itu saya pakai lembab. Iya. Saya harapkan dia beranggapan bahwasanya tiap hari itu, tiap bulan, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun tuh nggak ada musim kemarau. Iya. Yang ada itu musimnya lembab terus. Jadi dia musimnya musim kawin terus Iya, gitu. jadi suhunya stabil ya. Ya, gitu. Oh, gitu ya. Itu sobat kicomania luar biasa. Ini salah satu ilmu juga ini, karena saya beberapa kali kunjungan juga tiap peternak beda triknya, Mas. Ya, betul. Ternyata kita di sini mendapatkan ilmu, yaitu bagaimana caranya agar kandang tersebut stabil kelembapannya, Mas ya. Betul. Karena betul. memang di kebanyakan peternak kendalanya itu di saat musim kemarau produksinya menurun. Betul. Ternyata di Apollo 57 Bird Farm produksinya tetap lancar gitu. Alhamdulillah. Nah gini Mas Hanan, kita lanjut masalah indukannya ini ya. Indukannya kan kalau Mas Hanan kan bekas atau bukan bekas, karena Mas Adin masih aktif di lapang. Ya. Kebanyakan kan atau mayoritas indukan di Apollo 57 kan
burung berprestasi ya. Nah, Ya, ini ya. ngambilnya dari mana aja Mas indukan-indukannya ini? Kalau indukan, saya yang tadi saya awal sampaikan, saya dulu memang mengandalkan dari muda hutan ya. Iya, iya. Jadi saya pertama kali ambil itu 10 ekor, saya sortir, udah bagus, jalan di lapang, baru saya ternak. Iya. Itu awal-awal saya ternak untuk di sini. Cuman karena perkembangan dari permintaan pasar, ternyata lebih bagus itu di pasar main di warna. Makanya sekarang ini saya upgrade beberapa kandang mainnya di blorok sama untuk cetak panda. Tapi kalau untuk yang albino nih belum dapat jackpotnya, tapi Iya. mudah-mudahan ke depan dapat Iya, mudah-mudahan. iya, iya. Kalau ini ngambilnya itu dari Bandung aja atau mungkin dari ada pesanan dari ngambil dari daerah lain Mas? Untuk anakannya atau indukannya? Bukan indukannya untuk Kalau untuk indukan, saya untuk wilayah Bandung, saya dari Surabaya. ya. Dari Surabaya itu berapa kali ngambil sama daerah Cepu. Oh, Cepu itu Jawa Tengah ya? Ya, Jawa Tengah. Oh, iya, iya. Nah, ini Mas, mungkin biar Sobat Kicomania tahu, ini di saat-saat awal tentu banyak kendala yang dihadapi Mas. Betul, betul. Ini itu betul. udah rahasia umum Iya, iya. setiap peternak. Nah, ini bisa diceritakan apa saja kendala yang dihadapi waktu memulai ternak murai batu. Jadi pertama kali saya ternak, itulah yang bikin motivasi saya. Dalam artian orang bilang ternak murai itu gampang, Iya. tapi ada orang bilang ternak murai batu itu susah. Iya. Jadi kalau sekarang bukan saya bilang seperti ini karena saya udah berhasil, bukan, Iya, tapi iya. karena pengalaman saya yang awal itu sangat pahit, Iya. makanya sekarang saya banyak bukan saya mengajari ya, Iya, tapi iya. sekedar sharing. Ada yang mau ternak atau ada yang dia keluhan ternaknya itu belum pernah panen atau gimana gitu, Iya. konsul segala macam, saya akan kasihkan semuanya. Karena Iya. pengalaman pahit saya itu jangan sampai dialami dengan peternak-peternak yang lain gitu. Yang Karena sedang yang belajar terutama terutama masa penjodohan, terus kalau enggak, jadi di murai itu ada tahap-tahapnya. Jadi kita udah ngejodohin belum tentu ngejodoh, Iya. udah ngejodoh belum tentu nelur, Kalau orang udah nelur belum tentu netas, iya. udah netas belum tentu hidup, udah hidup belum tentu laku. Iya, iya, Nah iya. itulah Betul. perjalanan. Makanya kalau untuk sahabat Kicomania, kalau memang untuk ternak murai, jangan melihat dari sisi bagusnya aja, tapi Iya. kita harus pelajari pahit yang dirasakan dengan Betul, peternak betul, murai betul. itu. Iya, iya. Nggak semuanya manis, tapi jangan takut juga, Iya, karena betul. dari yang saya rasakan dengan ternak murai ini, alhamdulillah hasilnya memang sangat maksimal dan alhamdulillah barokah. Gitu. Iya, betul. Iya, iya. Iya, iya. Ya, Sobat Kicomania, seperti yang Mas Hanan sampaikan tadi. Jadi tentu di awal-awal memulai ternak itu banyak permasalahan seperti yang sudah beliau sebutkan, untuk masalah penjodohan yang susah, juga setelah nelur belum tentu netas dan selanjutnya. Betul. Tapi tentu jangan mengurangi semangat Mas ya. Betul, betul. Karena walaupun dengan memakai berbagai macam kendala yang dihadapi, kalau kita sabar dan tekun menjalani peternakan, tentu akan ada hasil yang maksimal seperti yang Mas Hanan katakan tadi. Nah ini Mas, kalau masalah penjodohan nih, Iya. mungkin di Apollo Bird Farm ada yang berbeda atau mungkin cara-caranya gimana? Kalau untuk sekarang, saya udah pernah nyoba berapa kali treatment ya, Iya. nyoba perjodohan yang dempet, jodohan Iya. yang segala macam lah gitu. Iya, iya. Dan pernah dulu pengalaman saya sangat itulah buat motivasi saya. Iya. Saya awal-awal penjodohan, selama saya ternak itu awal-awal saya korban betina itu 15 ekor. 15 ekor. Luar biasa Iya. nih. Tapi itu saya nggak memutuskan semangat, karena dari kegagalan itulah awal dari keberhasilan. Itu prinsip saya. Betul. Dan alhamdulillah untuk sekarang saya untuk penjodohan itu saya sistem main di keramba pemandian. Oh gitu, iya. Iya. Jadi si jantan sama betina didempetin, kelihatan udah sama-sama siap masuk ke keramba pemandian. Mandi bareng gitu ya? Mandi bareng. Oh gitu. Kalau ya. udah kelihatan dia mau mandi bareng, insya Allah itu ada ngejodoh. Cuman dengan catatan jangan langsung dilepas gitu aja. Kita harus pantau. Karena
pernah saya coba berapa kali, memang itu yang paling aman, tapi nggak 100% itu aman gitu. Jadi tetap aja dipantau, udah masuk di kandang, meskipun udah mau mandi di keramba itu bareng, tapi kalau udah masuk kandang tetap aja dipantau. Tapi minimal sehari 2 hari. Mandinya nggak cukup sekali ya, mungkin beberapa kali atau gimana? Ya betul. Jadi kalau saya itu malam saya rendengin, Iya. nah pagi kelihatan jantannya udah mau ngerayu, Iya, ya. saya masukin keramba. Nah kalau dua-duanya udah mau mandi terus nggak kejar-kejaran Iya, iya. kayak mau ngebantai gitu, Iya. itu udah saya anggap aman. Sore udah saya masukin ke kandang ternak. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, ini salah satu ilmu juga Sobat Kicamania karena saya beberapa kali kunjungan, tentu setiap peternak mempunyai trik dan cara tersendiri ya, Mas Betul, ya. betul, Nah, itu betul. pun nggak ada salahnya karena memang setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda. Iya. Karena yang ini berhasil dengan cara ini, seperti yang Mas Hanan dengan cara yang di keramba, dan pernah mencoba cara yang lain juga ya, Mas ya. Betul. Oke, Mas Hanan, gini sekarang selanjutnya. Berarti beternak mulai kan udah 1 tahun berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan ya. Ya. Nah, ini kurang lebih udah berapa trotolan yang dihasilkan dari Apollo 57 Farm? Untuk selama saya 1 tahun 2 bulan saya ternak ini trotolan-trotolan yang dari atas sini, tinggal sisa ini yang kalau selama saya udah ngeluarin yang udah terjual ya, Iya, itu iya. belum termasuk yang mati ya. Iya, Yang terjual itu Iya. sekitar 100 ekor. 100 ekor yang 100 udah ekor terjual. lebih. Nah, tapi itu di luar dari yang ya mungkin kendala kita di lolohan atau yang banyak yang mati waktu kemarin gitu. Iya, iya. Ya. Terus gini Mas, untuk pakan sehari-hari nih di Ya, Apollo 57 apa aja nih? Kalau saya nggak pakai obat, nggak pakai doping, saya cuman alami aja. Jadi yang saya Ya. pakai cuman jangkrik, Ya. ya, ulet kandang. Ini Ini jangkrik kandang yang ini ya. saya pakai. Nah, ulet kandang. Iya. Terus Sama cacing cacingnya merah. cacing, Jadi ya. seperti ini. Oh, ini ya. Ya. Nah, seperti ini. Ini cacing yang saya pakai. Ini stoknya ini Mas ya. Ya, ini buat stok. Luar biasa ini. Stoknya banyak nih. Iya. Kalau ini kroto atau itu gimana Mas? Nggak pakai kerutu saya, Pak. Oh, jadi Cuman saya ada tambahan pakai kalsium aja. oh kalsium ini nih yang Iya. di sini ya. Jadi tambahannya selain jangkrik, ulet kandang, sama cacing, saya pakai kalsium karena pengalaman dari peternak-peternak Sehu yang udah lama-lama, ya, yang udah senior, pengalaman ternak murai itu ada yang dikalanya dia cindilan kakinya pengkor atau Bermasalah- cacat lah, ya, cacat fisik bermasalah di gitu. tulang ya. Nah gitu. Nah saya pakai kalsium itu tujuannya agar dikalanya murai ini mulai nelur, netas sampai dia dewasa itu daya tahan tubuhnya bagus dan tulangnya juga kuat. Itu Betul, tujuannya. Betul. Makanya saya pakai kalsium itu, alhamdulillah udah saya buktikan, alhamdulillah lumayan bagus hasilnya. Iya. Ya emang kalsium memang sangat dibutuhkan oleh burung murai yang berproduksi, yaitu pengalaman saya mungkin memang kalsium kadang-kadang bermanfaat juga untuk kekuatan telurnya Mas. Betul. Ya tidak gampang pecah. Betul. Yang kedua juga kalau untuk betina agar menghindari egg bending Mas ya. Iya, itu dia yang Iya. utama. Kalau untuk anakannya jelas karena emang bagus untuk pertumbuhan tulangnya Iya. gitu ya. Makanya kalau mulai dari netas, saya kasih kalsium tiap hari. Jadi Oh. tujuannya biar si kalsium ini dikasihkan pas dikalanya dia ngeloloh, dikasihkan ke burung, itu daya tahan tubuhnya bagus. Oh iya. Nah ini kalau masalah panen Mas ini. Ya, Ini panennya berapa hari Mas? untuk awal-awal karena jadi terlalu ambisi ya. Dulu itu saya ada sekitar 7 bulan dari mulai bulan kedua awal saya ternak itu saya udah mulai panen.
itu saya panen tuh tiap 8 sampai 9 hari. Iya. Itu udah saya panen dari mulai netas Iya. ya. Tapi pengalaman yang kemarin 5 bulan ke belakang saya kena musibah. Dalam artian musibah itu karena mungkin imu dari daya tahan tubuh si trotolan ini kurang bagus. Iya. Makanya sekarang saya rubah untuk panen. Jadi 4 kali panen itu saya panen umur 8 hari 9 hari. Iya. Untuk panen yang 5-nya itu saya sengaja loloh induk. Oh, loloh induk. Saya ya. sengaja loloh induk. Iya. Jadi biar imu si trotolan itu asupan dari indukan itu memenuhi. Iya. Dan kalau prinsip saya biar murai ini nggak merasa dia diperas. Jadi dia biar ada kepuasan ngeloloh anakannya itu sudah dewasa gitu, merasakan merasa mengasuh ya. mempunyai gitu. Oh, iya. Jadi kalau udah pas loloh induk itu panennya bareng sama adiknya. Oh, gitu ya. Jadi kakaknya itu umur 25 hari. Iya. Nah, adiknya dipanen juga. Jadi bareng ya. Bareng. Kakaknya yang loloh indukan Ya. berbarengan dengan adiknya yang kita panen 8 atau Ya, 9 hari itu ya. betul. Nah, ini Mas Hanan, kalau masalah untuk pakan lolohannya yang baru panen 8 hari atau 9 hari itu dikasih apa itu sampai mandiri makan sendiri gitu? Kalau saya sekarang saya pakai jangkrik sama AMS saja. Oh, jangkrik sama AMS Ya, jangkrik sama AMS saja. Cuman kalau untuk wajib kalau pagi Iya. itu jangkriknya dikasih kalsium. Jadi kalsium itu tetap ditaruh di air. Nah, Ya. jangkriknya dimasukin baru dikasihkan ke lolohan. Oh, jadi kalsiumnya nempel di Ya, jangkriknya. betul. Oh, Betul. begitu ya. Nah, itu Sobat Kecomania, seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa kalsium sangat bermanfaat untuk baik indukan maupun trotolan Mas ya. Ya, Nah, betul, jadi betul. caranya kan seperti Mas Hanan sampaikan tadi, biasanya jangkrik yang mungkin udah agak basah ya, udah karena itunya Ya, udah kena air kan Air. udah agak lembek tuh. Ya. Nah, baru kalau bahasa Jawanya ditutulkan apa sih? Dicocol kalau bahasa Sunda. Dicocol di Dicocol. kalsium gitu. Iya, iya. Kalau masalah penjualan trotolan udah sampai mana aja nih Mas? Kalau untuk sekarang saya paling jauh kirim Surabaya, Iya. Bekasi, Tangerang, Cirebon. Kalau untuk keluar Jawa belum, karena dengan musim yang seperti sekarang pandemi, Iya, jadi pandemi. untuk pengiriman agak susah. Yang pertama, yang keduanya memang saya belum menyanggupi untuk ke luar kota, tapi nggak tahu untuk kedepannya. Karena memang saya prioritaskan kenapa untuk wilayah Jawa aja. Jadi saya pengennya yang beli trotolan dari sini itu silaturahmi ke sini. Oh gitu ya. Jadi dengan gitu pertama saya tujuannya biar nama saudara, nama Iya. silaturahmi. Yang keduanya biar melihat dari indukannya. Iya, betul. Jadi lebih enak lihat indukannya ini, anakannya Oh, ini. Iya, betul, Jadi betul. biar real lah gitu, lebih Bukan cuma katanya. Iya, Iya, betul, betul gitu. sekali Mas. ya. Nah, ini Sobat Kecomania. Jadi untuk Sobat Kecomania terutama yang di Pulau Jawa, kalau misalnya membutuhkan trotolan dari Apollo 57 Berfarm, silahkan. Nanti saya mohon izin untuk mencantumkan nomor BA Boleh. Mas Hanan ya. Iya. Nanti kalau ada yang memerlukan, silahkan menghubungi beliau gitu. Ya. Nah, ini masalah dapur ini sebenarnya. Kisaran harganya Mas? Kalau untuk kisaran harga, Iya. untuk awal-awal saya budget di 2,5 juta. 2,5 Ya, ya. cuman sekarang karena memang materinya saya upgrade ya. Iya, iya. Jadi sengaja saya untuk cetak blorok, panda sama albino. Iya. Jadi untuk harga dari 2,5 juta sampai selebihnya itu Iya, tergantung iya, dari iya. poin-poin Iya. anakan nanti yang dikeluarin. Dari kalau blorok kan berarti dari visualnya juga ya. Betul. Dan juga kalau misalnya untuk anakan panda kadang-kadang walaupun visualnya tidak blorok, tapi kalau turunan blorok disebutnya split Mas ya. Nah, Betul. itu pun harganya tentu berbeda dengan yang turunan biasa ya. Betul. Nah, gini Mas Hanan, kan kalau saya lihat, kalau menurut saya pribadi, Mas Hanan udah sukses inilah ini untuk Alhamdulillah. ternak murai dengan materi-materi indukan yang luar biasa dan juga hasil-hasil ternakan trotolan-trotolan yang luar biasa dan udah Amin. menyebar di
Pulau Jawa gitu. Amin. Nah, mungkin punya planning ke depannya gimana Mas? Atau mungkin kalau upgrade indukan jelas ya, Iya, atau iya. mungkin nambah kandang atau mau bagaimana gitu Mas? Iya. Silahkan Mas. Kalau saya planning ke depan itu pengen mengembangkan ternak murai ini makin banyak, dan karena apa ya, di murai ini memang kalau dari segi finansial Iya. jelas menjanjikan, Betul. jelas menjanjikan, Iya. udah saya rasakan. Betul. Tapi kalau dari sisi lain, dengan beternak murai ini menambah silaturahmi, menambah saudara. Iya. Tapi jadi planning ke depan ya saya pengen silaturahmi dari peternak-peternak murai seluruh Indonesia itu bisa kita berbagi, kita bisa sharing, dan saya pengen murai ini burungnya sangat bagus, sangat indah ya. Iya. Jadi sangat sayang kalau kita habiskan di hutan. Iya. Di hutan ya mungkin bolehlah diambil tapi jangan dihabiskan. Iya. Karena kita dan saya udah buktikan untuk diternak ternyata murai ini bisa. Iya. Jadi kita bisa mengembangkan dengan budidaya murai ini ke depan itu makin maju dan makin sukses, mudah-mudahan dari peternak-peternak lain yang ada masukan atau mungkin kritik ke saya itu yang saya butuhkan. Iya. Jadi dengan saya sampaikan seperti itu karena saya dengan keberhasilan yang saya dapat sekarang itu bukan dari saya sendiri. Saya nanya ke peternak murai di daerah Bandung, terutama guru besar saya itu Ranggalawe. Ngelawe ya? Ya, Iya. Ranggalawe itu peternak murai dari Cepu. Di Cepu ya? Beliau itu ngajarkan ternak murai itu bahasanya itu secara filosofi. Beliau nggak ngajarkan ternak murai itu dikasih pakan A, B, C, D, itu dia. Iya. Tapi beliau menyampaikan bahwasanya ternak murai itu kita benar dari hati. Kita kasihkan terbaik ke dia, dia juga akan ngasih terbaik ke kita. Itu poin yang paling saya saya dapat dari beliau. Betul. Dan alhamdulillah dari situlah kenapa saya setting kandang seperti ini, saya pakai pakan segala macam itu, pakai ini itu dari bahasa-bahasa beliau yang sangat tajam, dalam artian itu sangat mendalam gitu. Iya. Makanya sampai sekarang dan alhamdulillah beliau itu, dan ini nih satu lagi kata-kata yang ini tuh. Kadang maaf kata bukan saya ini enggak ya. Iya. Kadang orang kalau ibaratnya murid kita lebih berhasil kita iri. Tapi kalau Ranggalawe bukan ke saya. Beliau bahasanya gitu. Saya mau ngajarin, saya mau ngarahkan, asalkan harus bisa lebih berhasil dari saya. Itu bahasa Ranggalawe. Jadi Iya, dengan luar itu biasa. bahasanya seperti itu tuh orangnya lapang dada. Betul. Dan alhamdulillah saya buktikan gitu. Iya. Ya memang bukan saya merasa saya lebih sukses, saya lebih berhasil dari Ranggalawe, bukan, tapi alhamdulillah kepuasan atau yang saya dapatkan sekarang itu berkat jasa beliau juga. Iya, betul. Luar biasa Iya. ini Ranggalawe ya. Jadi melihat anak didiknya atau yang diajarkan lebih sukses itu malah semakin bangga ya, bukan Betul. merasa tersaingi. Betul. Luar biasa Iya. itu. Dan juga seperti yang Mas Hanan sampaikan, jadi jangan sampai murai itu di hutannya berkurang atau musnah ya. Betul. Karena sangat ironis karena burung murai itu kan endemik Indonesia ya. Iya. Jangan sampai burung endemik yang asli Indonesia sampai di hutannya berkurang ataupun musnah. Itu sangat sayang sekali gitu. Iya. Terima kasih banyak dari PMB Project. Dengan ini saya mudah-mudahan kedepannya makin bisa memberikan masukan untuk peternak-peternak murai seluruh Indonesia. Dan dengan berkunjungan PMB Project ini, para YouTuber bisa melihat dari liputan dari PMB Project itu sangat bagus. Karena apa? Jadi menggali mana peternak-peternak murai, karena yang dicari bukan yang berhasil aja, karena dari kegagalan, dari yang sukses, itulah saya mengalami. Saya ternak murai ini jujur aja, memang tadi awal saya sampaikan saya dipandu oleh
Ranggalawe peternak murai dari Cepu. Iya. Tapi 75% saya melihatnya dari YouTube. Saya melihatnya dari YouTube. Iya. Jadi itu sangat membantu buat saya. Jadi kita ambil positif-positif dari apa ya, liputan yang sekiranya itu sangat bermanfaat buat kita sebagai terutama kicau mania. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan PMB Project kedepannya makin sukses. Amin, amin. Dan subscribe-nya makin banyak, mudah-mudahan target bulan-bulan bisa sampai 1 juta lebih. Amin, amin. Iya. Semoga juga Apollo 57 Bird juga semakin sukses ternaknya, Mas ya. Ya, terima kasih banyak. Dan juga mungkin nanti ada albino yang keluar dari Apollo 57 Bird Farm. Amin. Ini sobat kicau, saya ulang lagi untuk sobat kicau mania yang membutuhkan trotolan dari Apollo 57 Bird Farm, tidak usah sungkan-sungkan, nanti akan saya cantumkan nomor WA di sini. Nanti silahkan menghubungi beliau, yaitu Mas Hanan Effendi. Ini dan juga untuk rekan-rekan sobat kicau mania yang membutuhkan kalsium, karena kalsium saya merasakan sendiri bagaimana manfaat kalsium untuk peternakan dan kelancaran produksi serta kesehatan trotolan yang kita punyai ya. Nanti silahkan menghubungi beliau. Masalah harga nanti silahkan lah ya menghubungi beliau gitu. Mungkin ini saja obrolan singkat kali ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Hanan ya, sebagai owner dari Apollo 57 Bird Farm. Kita saling mendoakan semoga peternakan kita sukses ya Mas ya. Amin. Dan nanti juga akan saya cantumkan Facebook Mas Hanan, ada ya? Ya, ada. Nah, nanti bisa dilihat di media sosial beliau. Dan jangan lupa untuk singgah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar sobat kicau mania bisa mengikuti video-video dari PMB Project. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari.